Jadi selamat malam semuanya, kita akan kembali review sama-sama lagi ya. Tunggu ada Alicia. Oke, nah jadi kita tadi itu belajar tentang ada korban domba dan barang siapa percaya, oke? Jadi tolong dibahas di grup tentang dua ini ya. Nanti kita kita bahas di grup. Nanti kita akan tanya apa maksudnya ini, korban domba dan barang siapa percaya. Boleh semuanya? Masih ini instruksinya mau kasih koneksi. Iya, jadi apa ini korban domba dan barang siapa percaya itu apa artinya, oke? Oke, siapa yang mau coba jelaskan korban domba itu sama dengan apa? Ada yang mau volunteer? Siapa yang mau volunteer, silakan. Boleh mau coba Mice? Boleh, silakan Sami. Mice. Jadi kalau tentang korban domba, kan kita kan tahu korban domba itu kan berlakunya di sebelum ke salib kan Mice. Habis itu korban domba ini dia itu eh, melambangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kalau Tuhan Yesus mati itu Tuhan Yesus menerima judgment yang seharusnya kita yang harus terima judgment itu. Artinya ini namanya the judgment of God. Oke, terima kasih. Siapa yang mau jelaskan barang siapa percaya? Kita boleh minta Itin mau coba barang siapa percaya? Boleh Silakan Itin. tadi yang itu dapat ini barang siapa percaya yang diambil itu dia punya kata barang siapa. Nah, barang siapa ini dari segi keselamatan itu hubungannya adalah kehidupan lawan daripada yang korban domba kematian. Terus habis itu tadi nah kalau bicara mengenai kehidupan ini kehidupannya Chris. Oh, ini yang tunggu ini cek. Itu namanya itu tadi. Terus habis itu kalau bicara kehidupan, kalau yang tadi kematian itu the judgment, empat katanya itu the judgment of God ya Mce. The judgment of God yang kalau yang barang siapa percaya ini adalah the mercy of God. Itu yang Itin ingat Mce. Oke, terima kasih. Jadi kematian dan kehidupan ini connect dengan siapa? Satu oknumnya. Apa Mce? Ada putus Kematian dan kehidupan itu connect dengan satu oknumnya siapa? Oh, Kristus. Kristus. Itu dia Jadi kata kematian dan kehidupan ini connect dengan Kristus kan? Iya. Kematiannya ini punyanya Kristus dan kehidupannya ini kehidupannya Kristus. Gimana? Artinya kematian dan kehidupan ini kira-kira dia itu selalu ada di mana? Di kapan saja dalam maksudnya nih. Dalam apa? Jangka waktu Jangka waktu apa? probation. Dalam jangka waktu probation. Jadi kematian dan kehidupan Kristus ini selalu ada di dalam jangka waktu apa? Probation. Dalam jangka waktu probation. Gimana yang lain bisa dapat itu? Tante Like, Mem Olsya, Sally, Mem Meribel, dan Aca bisa? Ya, jadi kematian dan kehidupan Kristus ini bisa ada di dalam jangka waktu kehidupan probation. Ya, jadi dalam probation itu kematian dan kehidupannya itu semua dia berjalan sama-sama. Oke?
Bagaimana, Sally? Kayak Oke, tadi Cik, kehidupan sama kematian itu connect dengan Kristus atau ada di dalam Miliknya Kristus? miliknya Kristus itu. Oke, boleh. Kok korban domba itu, apakah itu kematiannya domba, Sally, atau melambangkan kematiannya Kristus? Melambangkan kematian Kristus. Jadi kalau kematiannya domba yang mau ditekankan atau kematiannya Kristus? Kematian Kristus. Kalau orang yang percaya dapat apa? Kehidupan. Itu kehidupannya siapa? Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi kematian kehidupan ini berada di dalam jangka waktu probation manusia, kan? Iya. Jadi kalau di luar ini sudah nggak ada lagi yang bisa memilih antara kematian dan kehidupan ini, kan? Bagaimana? Jadi kalau misalnya saya mau pilih, kematian saya digantikan oleh kematiannya Kristus dengan saya akui dosa saya memperoleh kehidupannya Yesus, gimana? Iya, Cik. Ya kan? Jadi ini hanya berlaku di jangka waktu probation. Kalau misalnya di luar probation, saya nggak bisa lagi benefit dari kematian dan kehidupannya Tuhan Yesus, gimana? Iya, Jadi, benar. benar? Nah, jadi kematian ini, kenapa ada kematian? Karena kematian ini adalah apa? Kematian ini adalah apa? Milik Kristus, Cik. Bukan milik Kristus, judgment kematian of God. judgment. Hmm. Ya, judgment of God, ya. Sedangkan kehidupan ini orang yang harus mati tapi dapat hidup tuh namanya apa? Mercy. Of God. The mercy of Mercy God. of God. Itu dia. Bisa ngerti ya pertanyaan yang tadi di sebelum DBS ya? Boleh? Oke. Sekarang Iya, Bi. kita Boleh, mau Mici. mengerti. Ya, Idin? Enggak, Mici. Izin pejabat tadi yang tuh soal barang siapa percaya, itu tadi jawab judgment atau mercy tadi kamu, Mici. Kayaknya Mercy, Idin. Oh ya, oke, Mici. Thank you. Oke, sekarang kita mau jelaskan apa itu iman ya. Dan ini sesuai dengan Hebrew 11 ayat 1. Oke? Jadi, iman itu sesuai dengan Hebrew 11 ayat 1. Jadi, tolong lengkapin ini ya. Jadi, apa satu katanya? Jadi, iman adalah apa? Oleh karena satu kata ini, iman itu adalah apa? Dan tolong kasih contohnya, oke? Bisa? Jadi, iman itu berdasarkan Hebrew 11 ayat 1, apa satu katanya? Lalu, berdasarkan satu kata ini, iman adalah apa? Ya, ini lebih dari satu kata ya. Dan tolong kasih contohnya aplikasi dari ini semua. Boleh? Boleh dibahas di grup dulu ya. Berdasarkan apa Oke. yang kita dapat di DBS ya. Oke. Tante Lika, jadi apa itu? Apa itu iman? Iman Hebrew 11:1? adalah Inggris Indonesia, jadi Inggris saja. absence. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke. Iya, deh. Jadi arti iman itu apa? Kita minta Aca. Saya lihat Cik tadi. Oh, Aca sayang. Oh, sorry. Putus Iya, saya iya. tadi. Saya kita bilang. Understand, Mici. Ya, apa itu iman? Iman adalah kalau Biar dia jalan sendiri. Saya duluan. Apa? understand, Mici. Understand? Cek. Understand apa? Iman adalah
berdiri berdiri di atas sesuatu, aku understand, cek. Oke. Terima kasih. Kita mau tanya satu orang lagi. Kalau dari Sally, apa itu iman? Dari grup bilang, yang grup bahas. Tadi sih ada dua pengertian kalau gitu. Oh ya, boleh Tadi bilang semua, nggak iman apa-apa. Oke, sih. Mengerti yang dibilang atau understand. Kalau yang kedua itu berdiri di atas sesuatu atau understand. Jadi Oke, ada terima spasinya kasih. yang kedua. Oke, mantap. Jadi, substance ini nih adalah understand. Jadi, substance ini saya berdiri di bawah sesuatu. Boleh? Jadi, ini substance-nya. Iya, Ge. Jadi, kalau saya berdiri di atas sesuatu, jadi saya berdiri karena ada sesuatu di bawahnya, yaitu substance, atau saya understand, atau stand under. Understand. Jadi saya berdiri di sesuatu yang di bawahnya itu ada sesuatunya sehingga membuat saya berdiri. Itu namanya understand. Boleh? Bisa? Iya. Jadi kalau saya berdiri di atas sesuatu sehingga itu membuat saya berdiri, namanya apa? Understand. Dan understand itu karena ada apa? Karena ada apa? sesuatu. Substance-nya. Jadi artinya kalau iman itu adalah substance, artinya Ada sesuatu iman itu sama dengan mengerti, betul nggak? Mengerti. Ya. Dan mengerti Sesuatu yang Tuhan bilang. Coba, substance of things apa? Of thing apa? Substance of things apa? Hope for. Hope for. Kalau hope for sudah kelihatan, sudah ada atau belum? Kalau masih hope. Belum kelihatan, Cek. Nah, ini hope ini belum ada kan? Artinya mengerti yang Tuhan bilang dan yang Tuhan bilang itu belum ada atau sudah ada? Yang Tuhan bilang sudah ada atau belum? Belum. Belum. Artinya iman itu adalah mengerti sesuatu yang belum ada. Itu disingkatkan lagi gimana? Boleh? Jadi, iman itu mengerti yang Tuhan bilang, dan yang Tuhan bilang itu belum ada atau belum terjadi, karena masih diharapkan. Artinya iman itu mengerti sesuatu yang belum ada. Bagaimana? Itin dapat, Mem Olsya? Tante Lika? Iya. Ya? Iya, Gede dapat. Oke, mantap. Mengerti. Nah, coba Tante Lika ulang. Iman adalah mengerti sesuatu yang ada yang Itu. diharapkan. Betul. Nah, contohnya apa yang belum ada yang diharapkan, Mem Olsya? Contohnya kedatangan Tuhan Yesus. Oke, second coming. Second coming ini kriterianya udah ada atau belum? Kriterianya sudah ada. Kriterianya apakah second coming-nya sudah ada atau belum, Mem? Oh, belum ada. Belum ada, mantap. Atau ini belum terjadi kan? Iya. Atau ini satu katanya di ayat apa? Kalau belum ada. Masih diapain? Diharapkan. Masih diharapkan. Masih diharapkan. Tetapi walaupun second coming ini belum ada atau masih diharapkan, saya apa kalau ada iman? Percaya. Bukan? Percaya dan mengerti. Understand? Mengerti aja, oke? Mengerti. Karena iman kita ganti jadi understand kan? Jadi nggak usah kita bilang lagi saya percaya atau beriman, saya mengerti.
Ya. Jadi kalau saya ada iman, artinya walaupun second coming itu belum terjadi atau masih diharapkan, saya mengerti second coming ini akan terjadi. Gimana? Iya. Boleh? Boleh Dan jadi. dan ini saya mengerti akan terjadi karena karena apa? Karena firman Tuhan. Karena Tuhan Karena bilang. Karena Tuhan, kalau Tuhan bilang tidak akan pernah tidak terjadi. Boleh? Jadi Iya. artinya second coming yang belum terjadi, saya mengerti ini akan terjadi karena Tuhan bilang itu. Oke, bisa ya? Sampai sini bisa mengerti? Dan kalau orang yang mengerti, namanya orang apa? Kalau dia mengerti, namanya siapa dia? wise. Wise. Kalau dia tidak mengerti, namanya apa? Foolish. Foolish. Foolish atau wicked, kan? Kalau dia wise, dia bisa apa di atas air? Apa Mice? Kalau dia wise, dia bisa apa di atas air? Berjalan. Berjalan. Karena tadi apa? Iman itu understand atau berdiri karena di bawahnya ditopang sesuatu, kan? Jadi yang wise bisa berjalan di atas air. Kalau foolish bisa nggak? Tidak bisa. Jadi Bisa. apa foolish? Tenggelam. Apa foolish? Tenggelam. Mantap. Oke, bisa ngerti semua ini? Dapat Bisa, ya? Mice. Oke, sekarang kita mau pertanyaan berikutnya yang harus didiskusikan dulu. Jadi, Yesus kan bilang kan, I will come again. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, I will come again. Nah, lalu ada orang yang dia mengerti. Jadi dia dengar dan dia mengerti I will come again ini ya, yang merupakan pengungkapan dari testimony of Jesus. Bisa mengerti? Jadi Yesus bilang kan, I will come again. Lalu orang ini dengar dan mengerti I will come again, yang mana ini yang dia dengar ini adalah pengungkapan dari testimony of Jesus. Nah, tolong jelaskan apa yang harus ditanya. Jadi apa pertanyaan yang harus ditanya dari dia punya cerita ini. Lalu yang kedua adalah tolong jelaskan pertanyaannya. Oke, bisa? Jadi dari cerita ini tolong kasih apa pertanyaan yang harus ditanyakan. Lalu dari pertanyaan ini tolong jelaskan penjelasan dari pertanyaan yang kita bikin. Boleh? Ya, Shelly? Ya, Baru ada internet tadi mati lampu. Oh iya, nggak apa-apa, Shelly. Jadi Yesus kan bilang I will come again, kan? Lalu ada orang yang dengar dan mengerti kata yang Tuhan Yesus bilang I will come again. Dan ini merupakan yang Yesus bilang ini yang dia dengar dan mengerti, ini adalah pengungkapan dari testimony of Jesus. Tolong buat pertanyaannya apa, dan tolong jelaskan pertanyaannya yang kalian buat di grup, oke? Shelly bisa? Oke. Oke. Bisa ya, that's good. Oke, selamat discuss.
yang dibikin dari grupnya Mem Olsha. Oke. Iya, Mem? Jadi kan kalau di sini kita lihat bahwa ini kan Tuhan Yesus yang bilang, I will come again. Sedangkan orang itu dia dengar, dia mengerti apa yang Tuhan Yesus ungkapkan kan dari Tuhan Yesus. Nah, ini pengungkapan dari Tuhan Yesus itu dibilang testimony of Jesus. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa yang dibilang Tuhan Yesus itu testimoni? Oke. Kenapa yang dibilang Tuhan Yesus itu testimoni? Terima kasih, Mem. Dari kelompoknya Kokorei, apa? Silakan. Kita minta Aca. Apa pertanyaannya, Aca? Dari kelompok Aca? Oke, Mica. Pertanyaannya, apa itu testimony of Jesus Christ? Jawabannya mengungkapkan kehidupan sempurna Kristus. Pertanyaannya dulu. Oke. Pertanyaannya doang, Ca. Oh, Oke. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya nggak kena ya. Kenapa pakai kata pengungkapan? Oh, Kenapa pakai kata pengungkapan? Boleh? iya gini. Oke. Nah, setelah kita udah tahu dia punya pertanyaannya ini dari ceritanya yang tadi kita udah establish, baru kita mau jelaskan. Kan yang diungkapkan adalah testimony of Jesus, kan? Sebelum kita tahu kenapa pakai kata pengungkapan, kita harus tahu apa itu testimony of Jesus. Oke, kita mau tanya sama Kokorei, apa itu testimony of Jesus? Pengungkapan ini ya. Halo? Apa itu testimony of Jesus Christ? Jawab. Nggak mau lihat. Boleh menjawab sendiri. Apa itu testimonis? Testimony of Jesus? Itu kehidupan Kristus yang dihidupkan orang lain. Betul, itu dia. Mantap. Ya, jadi testimony of Jesus itu kehidupan Tuhan Yesus yang dihidupkan orang lain. Boleh semuanya? Bisa ngerti itu? Sally ngerti itu? Iya, Gidi. Jadi artinya pengungkapan testimony of Jesus, kata lainnya apa, Sally? Boleh ulang sih pertanyaannya? Tadi Kata lainnya putus ya. pengungkapan dari testimony of Jesus yang diungkapkan apa? Pengungkapan apa sama dengan Kehidupan. pengungkapan? Pengungkapan apa, Oke. Sally? Ya, Pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus, C. betul. Boleh? Nah, apa yang aneh di sini? Apa yang aneh di sini? Yang aneh, ini kan dibilang I will come again. Tuhan Mm-mm. Yesus bilang ke orangnya. Tapi kenapa dibilangnya testimoni? Padahal harusnya kemarin kan kita udah belajar itu loh. Nah, Tuhan Yesus Oh, sama bukan bilang. itu, Sally, karena harus pakai konteksnya ini yang last mention, Sally. Rasanya Aha. kalau saya dipikir. Oke, satu orang. Ini coba cek. Ya, coba Sally. Apa yang aneh di sini? Yang aneh, apa itu testimoni? Oh ya, kan dibilang pengungkapan, mau cek. Lihat kata-katanya. Tadi kan dia dengar dan mengerti. Tapi, oh ya, gini, kan Tuhan Yesus bilang I will come again. Nah, Mhm. tapi kenapa I will come again ini pengungkapan dari testimoni
dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena? Emangnya waktu dia bilang cuma dengan pengungkapan kehidupan. Karena Karena yang dia bilang belum tentu sama dengan yang dia bukan hidupkan. bukan Oh, bukan. karena Karena apakah Sally kalau misalnya ngomong itu sama dengan kehidupan? enggak. Nah, bagaimana? Yang lain dapat nggak yang Sally bilang? Tahu. Yang aneh di sini, Shelly boleh ulang. oke, kita coba ulang ya. Jadi kan di sini kan Yesus bilang I will come again kan? Jadi Yesus ngomong atau menghidupkan ini? Ngomong. 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 Kan? Lalu kenapa pas Yesus ngomong ini dibilang pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus? Padahal ngomong itu bukan apa? Bukan. Bukan pengungkapan. Bukan kehidupan. Kalau ngomong Oh, bukan kehidupan, kenapa pakai kata pengungkapan? Bagaimana? Bisa? Jadi kan ngomong itu kan bukan kehidupan kan teman-teman? Iya. Lalu gitu. pertanyaannya kenapa kita di sini bilang pengungkapan? Nah, udah bisa mengerti kenapa ini harus ditanyakan? Iya. Jadi testimony of Jesus itu apa? Aca? Ya. Testimony of Jesus itu adalah kehidupan Tuhan Yesus yang Sekarang ngomong, kalau Yesus ngomong I will come again, itu tidak sama dengan atau sama dengan kehidupan? I will come again sama dengan Cek. Apakah kalau misalnya ngomong sama dengan kehidupan, Aca? Kalau ngomong sama dengan kehidupan. Apakah waktu Yesus ngomong I will come again, itu kehidupan atau bukan? Perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu kehidupan atau bukan? Bukan. Nah, kalau ngomong itu bukan pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus, karena kan ngomong, kan? Karena Tuhan Yesus kan bilang kan sama orang Farisi, kalau kamu nggak percaya aku punya kata-kata, ya lihatlah kehidupanku. Artinya apa? Bukan apa? Artinya testimoni sama tidak sama dengan kehidupan, Cek. Bukan testimoni tadi. Testimoni kan sama dengan kehidupan tadi. Yang bukan sama dengan yang mana? Yang Tuhan Yesus ngomong itu tidak sama dengan kehidupan. Betul. Karena itu diomong kan? Dan yang diomong bukan kehidupan, gimana? Iya, Mice. Ya kan? Karena Tuhan Yesus aja bilang, kalau misalnya kamu nggak percaya sama kata-kataku, lihat aja pekerjaanku. Ya kan? Jadi yang dikatakan itu bukan pengungkapan kehidupan. Karena kalau dihidupkan ya dilihat kan, bukan yang didengar. Betul nggak teman-teman? Iya. Gimana Tante Lika, bisa? Jadi kalau misalnya yang dibilang ya didengar. Kalau pengungkapan kehidupan ya kita bisa lihat dari kehidupan Tuhan Yesus ataupun orang yang mengungkapkan kehidupan Tuhan Yesus kan? Iya. Itu dia. Makanya Tuhan Yesus bilang sama orang Farisi, kamu kalau nggak percaya sama saya yang saya katakan, lihat saya punya pekerjaan. Karena yang saya ngomong itu bukan sama dengan yang saya ungkapkan dalam kehidupan. Yang saya ungkapkan dalam kehidupan, kamu bisa lihat. Gimana? Boleh? Iya. Oke. Mantap, Tante Lika. Sally, silakan. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya Cek, kalau misalnya mau jelasin ngomong itu harusnya kan ngomong bukan kehidupan dan artinya kalau kehidupan itu harus dilihat sedangkan ngomong itu harus didengar. Betul kalau mau bilang gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini ceritanya dibilang waktu
Yesus bilang I will come again, dia dengar dan mengerti I will come again ini merupakan pengungkapan dari testimony of Jesus. Pertanyaannya kenapa ini penjelasannya kayak gini kan? Terus kita Iya, kan iya. kita pertanyakan kenapa pakai kata pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus yaitu testimony of Jesus. Kalau ngomong itu bukan kehidupan, gimana? Iya, Ci. Dapat Betul. itu? Oke, sekarang mau dijelaskan. Ci. Semua dapat ini? Tante Like, Mem Olsya bisa? Kokore, Itin, Iya, oke. dapat ya? Oke, jadi bagaimana dia punya penjelasan kan? Oke. Mari kita lihat ya. Jadi ada word sama life, betul? Kehidupan kan? Jadi life Ya. ini yang kita bisa Iya. lihat secara kehidupannya, betul? Iya, betul. Diungkapkan. Oke. Yesus bilang, Lazarus, come forth. Yang dilihat apa? Lazarus. Boleh? Iya. Boleh Connect baca. kan? Lalu dibilang, Iya. celup ke sungai Jordan 7 kali. Ya, apa yang terjadi? Apa? Apa yang terjadi? Sembuh. Nyaman Sembuh. sembuh. Lalu Centurion bilang, speak the word only. Lalu Yesus bilang word-nya kan? Apa yang Iya. terjadi? Sembuh. Siapa yang sembuh? Hambanya. Servant. Aman. Hambanya sembuh. Jadi, apakah kita bisa lihat di sini? Ini word selalu connect sama kehidupan yang sempurna dari kehidupan Tuhan Yesus. Gimana? Iya, Ci. Jadi yang Tuhan katakan pernah nggak meleset dari kehidupannya? Enggak, Ci. Jadi yang Tuhan bilang selalu jadi, selalu jadi, selalu jadi. Jadi word of God ini, yang Tuhan katakan ini adalah apa? Adalah apa? Adalah apa? Kalau word ini selalu membuat sesuatu yang bisa kelihatan, artinya word ini adalah, coba, Tuhan Yesus. P, depannya P. Pengungkapan Kehidupan. Pengungkapan apa? karakter Tuhan Yesus. Jangan pakai karakter, coba tadi pakai kata apa? Kehidupan. Kehidupan. Ini kan kehidupan life kan? Yang tadi kita bilang ngomong itu bukan kehidupan. Tapi yang Yesus ngomong selalu bisa kelihatan. Bagaimana? Artinya, Iya, Ci. word-nya Tuhan Yesus itu pengungkapan sempurna dari kehidupan Yesus. Gimana? Iya, Ci. Karena setiap yang Yesus ngomong selalu diungkapkan dalam kehidupan. Ya? Bisa semua? Iya. Jadi Iya, artinya iya. benar nggak ini kalau dibilang waktu Yesus ngomong I will come again, yang dengar itu mengerti I will come again ini adalah pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus. Benar atau salah artinya kalimat ini? Benar, Ci. Benar, karena semua yang Yesus katakan selalu dilihat kehidupannya, betul nggak? Iya, Ci. Oke, jadi misalnya nih ya, ini kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini yang sudah Tuhan Yesus buat, ini di jalur line garis lah. Ini ya, di line garis. Nah, di detik ini yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kata-katanya, ya. Jadi kita di titik ini. Jadi ini sebelum kan semua?
Yang Yesus lakukan di sini kan ini sebelum kan? Sebelum X Iya, kan? Iya. Nah, jadi waktu X Tuhan bilang, I will come again, oke? Apakah I will come again-nya sudah terjadi? belum. Oke. Jadi ini belum terjadi kan? Buat murid-murid belum terjadi kan? Iya, Tetapi murid-murid mengerti. Oke? I will come again ini. Dengar dan mengerti kan tadi kata-katanya kan? Iya. Ya. Dan kenapa dia bisa mengerti, understand? Karena ada dia punya apa? bukti, S, apa S? substance. Substance. Dan dia punya substance, dasarnya adalah ini semua. Gimana? Ya. Jadi kalau Tuhan bilang I will come again, yang dimengerti, yang saya dengar dan saya mengerti adalah Tuhan pasti datang. Gimana? Oke. Ya. Karena sebelum Tuhan bilang I will come again, semua yang Tuhan bilang jadi. Mengungkapkan selalu kesempurnaan janjinya, testimoninya, atau kehidupannya. Artinya, apakah walaupun I will come again belum terjadi, ya, belum kelihatan, belum ada, murid-murid ini sudah mengerti bahwa Tuhan itu pasti datang karena yang Tuhan ngomong itu adalah pengungkapan sempurna dari kehidupannya Tuhan Yesus, dari janjinya yang nggak pernah gagal, dan atau kata lain kehidupan Yesus tadi apa? Karakter. Bukan. Testimoni. Testimoninya. Gimana? Testimony of Jesus. Ya? Bagaimana? Bisa dapat itu dia? Semua? Bisa sih. Jadi, substance-nya itu apa? Karena bisa dengar dan melihat kehidupan Yesus yang sempurna. Gimana? Dan itu adalah menjadi dasar untuk perkataan Tuhan Yesus yang belum terjadi dan kita ngerti ini pasti terjadi. Karena yang sebelum-sebelumnya semua firman Tuhan itu pengungkapan kehidupannya yang terjadi di kenyataan itu yang bisa kelihatan itu 100% sempurna. Gimana Mem Olce, Tante Lika? Bisa dapat itu? Itin? Iya. Itu dia. Iya, Mice. Oke, Sally ada pertanyaan, silakan. Oke, Sili mau coba jelasin sih. Coba. Oke. Tadi kenapa pakai pengungkapan? Padahal kita tahu kalau pengungkapan itu tidak sama dengan omongannya Tuhan Yesus. Betul. Nah, terus habis itu penjelasannya tadi kan dibilang word yang Tuhan Yesus bilang yang kita bisa dengar adalah Lazarus come, dan yang dilihat dari kehidupannya adalah Lazarus bangkit. Artinya Naaman yang disuruh celup 7 kali bisa sembuh. Terus dibilang yang gimana bilangnya Cih? Centurion. Centurion itu disuruh bilang ke Tuhan Yesus, speak word only, dan hambanya benar-benar sembuh di kehidupannya yang bisa kita lihat. Artinya yang Tuhan Yesus bilang itu pasti selalu terjadi. Artinya semua word yang Tuhan bilang adalah pengungkapan dari kesempurnaannya kehidupannya Yesus. Betul. Dimana kalau Tuhan Yesus bilang pasti kehidupannya Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, terus
Habis itu dibilang waktu Tuhan Yesus bilang I will come again, itu murid-murid dengar dan mengerti walaupun itu belum terjadi. Nah, terus waktu mereka dengar dan mengerti sama dengan kan mereka understand atau substance. Dan mereka ada substance karena kehidupannya Tuhan Yesus yang sempurna dan janjinya atau testimoninya. Betul, Gitu. betul. Oke. Ya gitu. Jadi Sally, kalau misalnya ada firman Tuhan yang belum terjadi, kalau nggak ada substance dari yang sudah terjadi kita pelajari dan kita mengerti, apakah kira-kira bisa ada iman nggak dengan perkataan Tuhan Yesus yang masih diharapkan? Enggak sih. Nggak bisa. Jadi apakah kita itu setiap hari daily Bible study adalah untuk membangun substance supaya kita bisa berdiri akan hal yang belum terjadi tapi Tuhan bilang. Sehingga waktu Tuhan bilang itu kita udah bisa mengerti bahwa itu akan terjadi karena dasar saya adalah yang sebelumnya. Kalau Tuhan ngomong selalu jadi, selalu jadi, selalu jadi. Artinya yang Tuhan ngomong belum terjadi sudah pasti akan jadi atau nggak akan jadi? Pasti akan selalu terjadi. Pasti terjadi. Itu dia. Itu namanya faith. Saya understand. Saya hear and understand. Gimana? Boleh? Kira-kira Boleh. orang Farisi mengerti kehidupan sempurna Tuhan Yesus nggak? Enggak sih. Kenapa? Karena buktinya kenapa mereka nggak bisa lihat tuh? Mhm. Buktinya mereka tuh sini belum selesai pastinya. Oke, coba yang lain. Kenapa mereka nggak bisa lihat? Ada ayatnya loh. Itin ingat nggak ayatnya, Itin? Belum Kami langsung ingat? keinget gitu loh. Belum ya? Kokore ingat ayatnya? Ya, Sally? Yang itu bukan C. Mereka melihat tapi mereka buta. Bukan, bukan? Ini Bukan. ayatnya ya. 8. Mereka ngerti nggak ini? Tidak. Tidak. Kalau mereka nggak ngerti, artinya lihat kehidupan Tuhan Yesus nggak? Enggak. Makanya Tuhan bilang kan, kalau kamu nggak percaya saya punya kata-kata, lihat kehidupan saya. Sehingga kamu percaya saya punya kata-kata, itu selalu terungkap dengan sempurna di kehidupan saya. Gimana? Iya, betul. Itu dia, gimana? Kalau murid-murid bisa lihat dia punya testimony of Jesus-nya kan? Artinya dengan modal itulah mereka selalu percaya, beriman, semua yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Kira-kira kalau Peter nggak percaya apakah kata kam itu, kira-kira Peter berani nggak untuk melangkah kaki pertamanya di atas air? Enggak, C. Enggak. Dan ketika Peter percaya bahwa yang Tuhan katakan itu adalah yang akan terjadi, dia understand dan mengungkapkan dia punya understand dengan dia berjalan di atas air. Gimana? Aca ngerti itu? Aca ngerti yang Mice bilang? Yang mana menurut Aca yang Yang ngerti Mice yang dari cerita Peter itu loh, ngerti nggak yang Mice bilang, Aca? belum Mice.
Oke, Sami coba ulang cerita Peter. Silakan. Masih belum mengerti jika cek. I'm sorry. Oke. Itin, tolong ceritakan lagi sama Aca Sami. Halo, Itin. Siapa yang dapat ceritanya Peter tadi? Mem Olsya, Tante Lika, dapat? Sally? Kita belum. Jadi dapat ya, coba ya, Coba, Sally. coba ya, Cek. Tadi kan Hmm. dia bilang kalau Peter nggak understand sama apa yang Tuhan bilang atau Tuhan bilang come, apakah Peter akan yakin di langkah pertama waktu dia jalan di atas air? Gimana Aca Enggak. Sami yang belum mengerti? Tolong respon ya. Kokorei, tolong buka mic-nya. Belum mengerti ya, Cak. Maksudnya anak-anak kasih ke jawaban. Tidak jawabannya. Oke. Halo? Iya. Oke. Halo? Bisa Iya. kedengaran bisa. Oke. Nah, jadi apakah Peter bisa melangkah waktu di langkah pertama, Sami? Kalau dia nggak ngerti apa yang Tuhan bilang, come. Oh, tidak bisa. Dia tidak bisa. Dia tidak akan jalan. Dia akan jalan karena dia ngerti atau enggak? Dia tidak ngerti. Tidak ngerti atau kalau tidak mengerti tidak apa? Dia kalau tidak mengerti, dia tidak dia tidak mendengar dong artinya. Tidak mendengar dan tidak memiliki apa juga. Memiliki iman. Ya, gitu ya Ci tadi. Oke, coba aku gambar ya. Peter dengarkan kata kami nih kan? Dan dia mengerti. Understand, betul? Karena dia understand, hear and understand, dia memijakkan langkah pertamanya ke air karena dia hear dan understand, karena dia tahu bahwa yang Tuhan bilang selalu jadi dalam kehidupan dengan sempurna. Gimana? Acang Sami ngerti? Mem Olsya dapat itu? Ya, gitu. Kalika? Oke. Jadi, Nah, jadi waktu Peter berjalan di atas air, apakah ini namanya kalau bisa berdiri ada sesuatu yang menopang di bawahnya? iya. Apakah ini substance-nya? Dan apakah dengan Peter berjalan di atas air ini namanya understand? Understand. Iya. Sama seperti yang waktu dia dengar dia understand. Dia ungkapkan dia punya understand dari mendengar dengan dia berjalan di atas air understand. Sama-sama understand. Gimana? Mice di bagian akhir lah Mice, minta tolong. Jadi Itin waktu dia berjalan di atas air apakah dia understand? Karena di bawahnya ada sesuatu yang menopang sehingga dia berdiri Itin. Ya, Mice. Apakah sebelum dia berjalan berdiri di atas air ini dan berjalan, sebelumnya Peter hear and understand. Oh, iya. Sehingga dia bisa berdiri dan understand. Gimana? Banyak Boleh? DP berdiri. Dan waktu dia understand, berdiri atau berdiri di atas air, disitulah pengungkapan sempurna dari firman yang Tuhan bilang, kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna bisa dilihat waktu Peter berjalan di atas air. Gimana? Jadi penting nggak understand atau substance dari pengalaman Peter mendengar firman Tuhan dan selalu jadi sebelum dipanggil come? Penting nggak itu?
Iya. Penting. Dan dari mana kita dapat hal-hal yang mana firman itu mengungkapkan kehidupan Tuhan Yesus ya, dari daily Bible study kita, dari belajar kita. Jadi kalau misalnya kita nggak ikut belajar, itu artinya kita kehilangan substance dong. Makanya kenapa kalau Iya kita sih. nggak ada substance-nya, sehingga walaupun hear tapi nggak understand gimana? Karena kita kekurangan substance yang mengungkapkan firman itu, kita bisa lihat itu memang kehidupan sempurna dari Tuhan Yesus. Itu dia. Apakah bisa Iya. ngerti pelajaran hari ini? Jadi kembali tadi ditekankan lagi, diingatkan lagi sama-sama kita bahwa penting untuk belajar di masa yang singkat ini, di mana memang benar-benar di saat time of trouble nanti, kita hanya bergantung dengan firman yang belum terjadi. Oleh karena itu, kalau kita taunya itu, penting nggak untuk memperoleh substance-nya sekarang, Mem? Iya, Itu dia. sangat Dan penting. kalau murid-murid setiap hari atau Peter bisa berjalan dengan Tuhan Yesus, berjalan di atas air, karena kehidupannya dia sebelum dia dipanggil come, itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana? Daily. Betul nggak? Sama Tuhan Yesus. Kira-kira kalau Iya. bukan Peter, mau nggak berjalan di atas air? Enggak. Karena nggak daily sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, daily belajar kita ini penting untuk kita bisa understand firman yang Tuhan ucapkan kepada kita. Yang belum ada, yang belum terjadi, tapi kita hear and understand. Gimana? Sehingga kita nggak akan goyah, nggak akan jatuh walaupun ada angin, badai, dan semuanya. Oke? Iya, Gi. Itin. Oh, sorry Mem. Itin ada angkat tangan, terus Mem Olsya ya. Silakan, Itin. Oke, Mici, Itin ada mau tanya. Boleh, boleh. Waktu sebelum Peter berjalan di atas air, dia kan hear and understand. Sebelum Lebih Peter pertanyaan, berjalan di atas air, dia udah hear and betul. kata kami yang Tuhan Yesus bilang ini, Mici. Tapi Betul. understand yang dalam hal ini yang karena dia hear, itu bukan pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna, Mici. Bukan. Karena DP pengungkapan kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna di saat Peter berdiri di atas sesuatu yang menopang, yang di saat dia Yang berjalan di bisa atas air. kelihatan. Namanya pengungkapan kelihatan atau enggak? Iya, betul, Itu dia. betul. Tapi Iya, semua kelihatan. itu akan satu paket, Itin. Kalau dia Iya. memang benar understand, dia akan understand di atas air. Gimana? Oke. Jadi nggak Mici. bisa bilang gini, oh dia cuma understand, tapi dia nggak berjalan di atas air. Artinya dia nggak understand. Gimana? Cuman hear. Ya toh? Betul. Dan itu bukan faith kalau nggak bisa sampai berjalan di atas air. Boleh? Oke, Mici. Terima Itu kasih. dia, sama-sama. Oke, gimana? Tolong pelajari hari ini punya pelajaran. Besok sebelum mulai pelajaran baru di DBS, kita mulai kuis lagi, oke? Bisa ya? Iya, Gi. Oke, Mem Olsya, silakan Mem. Ada pertanyaan? So dapat tadi, Gi. Jadi kalau kita punya pemahaman tentang Peter ini, dia punya, kita ambil rupa kesimpulannya. Iya, Jadi iya. waktu Peter ini dia dengar kata come ini, saat itu kan dia mengerti. Nah, ketika dia mengerti, dia bisa melakukan itu karena dia dia mengerti, dia dengar dan dia mengerti, dan itu yang dimaksud dengan substance, toh? Iya. Jadi Mem Olsya bukan dia yang bisa melakukan, tapi dia tahu kata come iya. itu bisa membuat dia berjalan di atas air. Iya, Boleh, Mem? Nah, itu Iya. dia. Jadi Itu, waktu betul, Mem. dia hear, understand, kita tahu bahwa dia ada iman itu ketika dia berjalan di atas air. Itu dia. Jadi iman itu apa? Hear and understand kan? Dengar Iya. dan mengerti.
Dan waktu dengar dan mengerti itu harus satu paket dengan dia mengungkapkan testimony of Jesus yang dia dengar kan, Mem? Iya. Jadi karena yang didengar sama dengan kehidupan kan? Iya. Nah, jadi kalau dia dengar yang Tuhan ngomong yang adalah kehidupan, artinya dia akan mengungkapkan yang dia dengar dan mengerti. Mana, Mem? Iya. Iya. Itu Iya, dia. bukan. Iya. Oke, teman-teman. Aca Sami ngerti itu? Sally? Kokore dapat? Tante Lika? Boleh, terima kasih. Tante Lika dapat itu? Putus-putus kali ya Tante Lika ya. Oke. Kalau gitu teman-teman selamat istirahat semuanya. Kita sampai besok lagi. Kita bila Tuhan izinkan kita review lagi malam. Dan kita mau pray. Kita minta kesediaan dari Itin ada angkat tangan lagi mau tanya? Lupa turun micekku.